Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafizi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal penalaran logis. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKD yang sedang berlangsung ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di like dan di subscribe. Jangan lupa dan di share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Ini soal-soal yang biasanya muncul di tahun-tahun lalu ya, tidak ada salahnya teman-teman selalu mempelajari soal-soal tahun sebelumnya. Ivan anak yang pandai. Dia tidak tidur siang kecuali hari Minggu. Hari ini hari Senin ya, berarti dari bahasa ini, dari 3 premis ini bisa disimpulkan berarti Ivan tidak tidur siang ya, dan tidak ada hubungannya dengan premis yang pertama Ivan anak pandai ya. Jadi cukup premis kedua dan premis ketiga aja, karena hari Senin berarti dia Ivan tidak tidur siang gitu. Nah, oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau ada yang sanggahan atau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Mohon maaf ada suara-suara ayam dan sapi di sini. Semoga tidak mengganggu teman-teman dalam belajar. Soal nomor 2, semua ilmuwan suka membaca buku. Beberapa pejabat tidak senang membaca buku ya, beberapa pejabat doang ya, berarti sebagian besar pejabat lainnya mungkin senang membaca buku. Kita baca kesimpulannya ya, berarti dari sini teman-teman udah tahu rumusnya sebelumnya yang pernah saya tuliskan ya, semua ilmuwan, semua dan beberapa itu diambil kata beberapa gitu, tapi nggak selalu seperti ini gitu rumusnya ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan logika dan sesuai dengan premis-premis yang ada di soal ya. Beberapa pejabat adalah ilmuwan ya, bisa jadi ya, karena ada beberapa pejabat lain yang sedang membaca buku ini. Ini mungkin bisa jadi yang A. Jadi kita tandai dulu ya. Beberapa pejabat adalah ilmuwan yang tidak suka membaca buku. Salah ini ya. Udah bertentangan dengan premis yang pertama, karena ilmuwan pasti suka baca buku. Pejabat dan ilmuwan suka baca buku belum tentu, karena hanya beberapa pejabat doang ya. Membaca buku memang bukan pekerjaan seorang pejabat. Salah. Semua pejabat bukan ilmuwan. Salah. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya. Semua dan beberapa teman-teman ambil semua kesimpulannya adalah beberapa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, semua warung menjual kacang ya. Semua warung menjual kacang. Beberapa warung menjual apel. Berarti beberapa warung menjual apel juga menjual kacang gitu ya. Beberapa warung menjual apel juga menjual kacang gitu. Jadi kita bisa lihat di sini semua dan beberapa berarti beberapa. Beberapa warung yang menjual apel tidak menjual kacang ya, salah ya. Warung yang menjual apel juga menjual kacang. Nah, ini yang paling tepat ya. Yang E gitu. Nih, yang E. Beberapa warung tidak menjual kacang, salah ya. Ini kesimpulannya yang beberapa salah. Jadi jawaban paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Calon siswa dapat memperoleh informasi melalui brosur, media elektronik dan internet ya. Jangan sampai salah. Melalui brosur, media elektronik atau internet ya. Ini ada kata atau, teman-teman harus mengerti kata atau ini tidak harus derajat atau bersamaan terjadinya ya. Bisa salah satunya terpenuhi, bisa semuanya terpenuhi ya. Pokoknya tidak harus semuanya. Tapi kalau ada kata dan, teman-teman harus paham itu semuanya setara, harus dilakukan bersamaan. Kalau tidak memenuhi berarti tidak mendapatkan apa yang diterangkan di soal gitu. Karena ini ada kata atau, jadi tinggal pilih salah satunya seperti itu. Hari ini internet mengalami kerusakan gitu. Nah, tidak ada hubungannya. Kalau internet mengalami kerusakan, berarti bisa dari media elektronik, bisa dari brosur untuk mendapatkan informasi. Jadi hari ini calon siswa tidak memperoleh informasi, salah ya. Internet doang yang gangguan, yang kerusakan, jadi tidak menjamin dia tidak dapat informasi gitu. Bisa dari media-media lainnya. Hari ini calon siswa dapat memperoleh informasi. Nah, ini yang paling tepat ya. Yang lainnya silahkan teman-teman baca gitu. Ya. Langsung ke soal nomor 5. Semua rumput adalah ilalang. Beberapa ilalang berduri. Jadi semua dan beberapa berarti kemungkinan jawabannya adalah beberapa ya teman-teman. Tinggal langsung lihat yang ada kata beberapa atau sebagian. Sebagian rumput bukan ilalang ya. Ini nggak ada hubungannya karena di sini ada berduri di sini ya. Dan kata-katanya di sini
ada ilalang, dan ilalang kalau yang sama bisa dicoret gitu ya. Yang sama bisa dicoret. Tapi kadang-kadang muncul juga di soalnya ya. Kita lihat yang sebagian yang berduri bukan rumput. Nah, ini paling tepat ya. Karena hanya beberapa ilalang yang rumput lah yang berduri gitu. Nggak semua ilalang yang berduri, nggak semua ilalang berduri ya, karena hanya beberapa saja yang berduri gitu. Berarti sebagian yang berduri yang lainnya itu bukan rumput gitu, belum tentu rumput. Nah, ini pernyataan yang ini yang paling masuk logika gitu. Ya, ini jangan disambungkan ke dunia nyata ya. Ini pokoknya acuannya adalah premis atau kalimat-kalimat yang ada di soal. Langsung ke nomor 6. Jika Dayat pandai bermain tenis, Kiki senang. Kiki tidak senang, ya. Berarti Dayat tidak pandai bermain tenis. Nah, ini yang paling cocok dengan metode penarikan kesimpulan ya. Pernah saya kasih di sebelumnya di part 1, P maka Q, ya. Sedangkan premis keduanya adalah negasi P, berarti kesimpulannya adalah negasi P gitu ya. P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, seperti itu. Ini cocok dengan rumus penarikan kesimpulan dipelajari di logika matematika untuk yang berasal dari jurusan matematika. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6B cocok ya. Nomor 7, semua mesin menggunakan listrik. Sebagian mesin berukuran kecil ya. Berarti ada kata semua dan sebagian, berarti kita ambil kata sebagian. Ya, sebagian mesin berukuran tidak kecil, tidak menggunakan listrik, ini salah. Ya, sebagian itu hanya satu. Nah, pada kasus ini berarti tidak muncul kata sebagiannya. Kita tinggal baca aja semua opsinya dengan cepat dan sesuai logika teman-teman. Semua mesin berukuran kecil tidak menggunakan listrik, salah. Berdasarkan dari premis yang satu, salah. Semua mesin yang berukuran kecil menggunakan, salah. Ini ada ralat dikit ya teman-teman. Bisa ditambahkan di sini listrik. Ini typo ya, kurang ngetik nih. Semua mesin berukuran kecil. Nah, ini semuanya ini bukan mengarah ke mesin, tapi semua ini mengarah ke mesin yang kecil ya. Ke mesin yang kecil itu pasti menggunakan listrik, karena mau mesin kecil atau mesin besar itu pasti menggunakan listrik. Nah, jadi ini yang paling tepat ya. Nah, ini teman-teman harus pahami, semuanya ini bukan mengarah ke semua mesin ya, tapi semua mesin yang kecil gitu ya. Jadi hanya beberapa mesin dari mesin kecil ini kan gitu, seperti itu. Nah, ini tinggal dibaca, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan logika atau premis yang di atas. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setiap pemain sepak bola yang cedera tidak boleh bermain. Pemain yang cedera duduk di bangku cadangan. Irfan sedang dalam kondisi sehat ya, berarti dia bermain bola gitu kan. Irfan bukan pemain sepak bola, salah. Irfan tidak boleh bermain, salah. Irfan boleh bermain dan Irfan tidak duduk di bangku cadangan. Nah, ini yang paling tepat ya. Dia boleh bermain bola dan tidak duduk di bangku cadangan. Ini yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Irfan duduk di bangku cadangan, salah. Ini salah. Salah ya. Sesuaikan dengan premis-premis kalimat yang ada di soal. Taman yang menarik untuk dikunjungi adalah taman yang bersih dan indah. Gimana nih? Oh, salah ya. Tunggu. Ya, ini soalnya adalah Taman B. Saya tambahin aja ya. Ya, di sini ada kalimat lagi ya di sini. Jadi, maaf ini screenshotnya, ngekatnya kurang ya. Yang paling atas ini kata-katanya adalah jika Taman B dipelihara dengan baik, jika Taman B dipelihara maka Taman B
Ya, mohon maaf ada tambahan premis di sini ya. Kalimat pertama adalah jika taman B dipelihara dengan baik, maka taman B bersih dan indah. Premis yang kedua, taman yang menarik untuk dikunjungi adalah taman yang bersih dan indah. Nah, di sini ada sama-sama kata taman bersih dan indah ya. Kita hilangkan aja. Kita ganti pulpen dulu. Kita hilangkan saja taman bersih dan indah, taman bersih dan indah, ya kan? Berarti kesimpulannya taman B menarik untuk dikunjungi. Taman B tidak menarik, salah. Nah ini ya. Taman B terpelihara sehingga taman itu menarik dikunjungi. Nah, dikunjungi. Ya ini typo lagi ya, maaf. Dikunjungi ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, semoga teman-teman mengerti ya. Maaf ada kesalahan di sini di soal nomor 9 ini tidak lengkap soalnya gitu. Jadi jika taman B terpelihara taman B terpelihara sehingga taman ini menarik untuk dikunjungi. Jadi jawabannya adalah yang E. Semua harimau pemakan daging, sebagian binatang adalah harimau. Berarti kita coret aja harimaunya ya. Karena ada kata semua dan sebagian, berarti sebagian binatang pemakan daging gitu ya. Ini udah cocok banget dengan rumus ya. Kita coret ya kan. Karena ada kata semua dan sebagian, kita ambil yang sebagian gitu ya kan. Jadi sebagian binatang pemakan daging. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Semoga teman-teman mengerti. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal TIU CPNS 2021. Ya, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa terus berdoa dan berlatih belajar ya. Karena SKD itu sedang berlangsung ya. Jangan lupa cari-cari informasi lain-lainnya. Gitu. Tetap bersemangat ya. Saya doakan bisa lulus di tahun 2021 ini. Bagi para pejuang NIP ya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.